Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Teteh, Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah? Semoga Teteh dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum pembelajaran dimulai, Teteh berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai siklus hidup atau daur hidup pada makhluk hidup. Pada minggu kemarin kita telah belajar siklus hidup pada hewan, ayam dan juga ikan. Hari ini kita akan belajar daur hidup mengenai hewan, kucing, lalu ada burung dan kupu-kupu. Semua makhluk hidup mengalami siklus hidup atau daur hidup yang berbeda-beda. Dari lahir atau menetas, kemudian tumbuh dewasa, berkembang biak, hingga akhirnya mati. Begitupun seterusnya hingga membentuk suatu pola yang berulang. Hewan memiliki daur hidup yang beragam Teteh. Ada yang mengalami 4 tahap perubahan bentuk dalam daur hidupnya. Ada pula hewan yang mengalami 3 tahap perubahan bentuk dalam daur hidupnya. Contohnya hewan yang mengalami 4 perubahan yaitu kupu-kupu, nyamuk, lebah madu, dan katak. Pada kupu-kupu dimulai dari telur yang berada di daun. Kemudian setelah beberapa hari telur akan menetas menjadi ulat atau larva. Kemudian ulat tersebut memakan daun hingga bertambah besar dan ulat akan berhenti memakan dan membuat lapisan yang menutupinya. Nah, pada tahap tersebut disebut dengan pupa atau kepompong. Setelah 1 atau 2 hari, seekor kupu-kupu akan keluar dari kepompong. Begitu seterusnya hingga membentuk suatu siklus atau daur yang berulang-ulang. Begitupun dengan lebah dan katak ya. Selanjutnya, contoh hewan yang mengalami 3 tahapan perubahan bentuk dalam daur hidupnya yaitu jangkrik, capung, kecoa, dan belalang. Perhatikan daur hidup jangkrik berikut ini ya Teteh. Pada gambar tersebut, jangkrik betina biasanya meletakkan telurnya di dalam pasir. Telur jangkrik menetas berupa anak jangkrik atau nimpa. Pada fase nimpa, belum terdapat sayap dan terjadi pergantian kulit sebanyak 6-8 kali. Setelah ganti kulit yang terakhir dan sayap mulai tumbuh, nimpa akan berubah menjadi jangkrik dewasa. Untuk tugasnya, kerjakan halaman 105 mengenai daur hidup lebah. Tulis dalam 5-8 kalimat menggunakan huruf tegap bersambung pada halaman 106 ya. Satu lagi tugasnya, isi tabel pada halaman 115 ya Teteh. Di situ ada 5 hewan yang harus Teteh teliti dan amati mulai dari tahap daur hidupnya. Misalnya pada nomor 1 dalam buku tematik ada kupu-kupu. Tahapan daur hidup kupu-kupu dimulai dari telur, kemudian larva atau ulat, lalu pupa atau kepompong, dan yang terakhir kupu-kupu. Nanti Teteh cari 4 hewan berarti ya, dari mulai katak, ayam, kucing, dan belalang yang ada pada tabel halaman 115.
Alhamdulillah, pembelajaran telah selesai. Kita review ulang lagi yuk. Hari ini kita belajar apa aja? Yang pertama, kita belajar daur hidup kupu-kupu yang mana mengalami 4 tahap perubahan. Selain kupu-kupu yang mengalami 4 tahap perubahan itu, ada lebah dan katak. Selain itu, kita juga belajar mengenai hewan yang mengalami 3 tahapan perubahan bentuk dalam daur hidupnya, yaitu hewan jangkrik dimulai dari telur, nimfa, lalu jangkrik dewasa, kemudian ada capung, kecoa, dan yang terakhir yaitu belalang. Pembelajaran hari ini cukup sekian. Terima kasih AATT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.